Oke, baik semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Surya Putra Fadila dari mahasiswa Sabi. Kali ini kita akan melakukan tutorial singkat dan sederhana tentang bagaimana cara kita membuat outline untuk tugas UAS Sistem Informasi Sumber Daya Lahan. Nanti hasil dari tutorial kita akan membuat seperti ini. Ya, kita akan membuat dalam bentuk peta administrasi Kota Singkawang untuk kebutuhan tugas UAS. Jadi silahkan diikuti. Ya, ini juga request dari beberapa kawan-kawan. Jadi silahkan kawan-kawan ikuti. Kalau misalnya ada kawan yang perlu, sharekan ke kawan-kawannya. Baik, kita coba mulai ya. Sebelum mulai, pertama-tama saya mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin ada yang tertinggal dari dari apa yang udah dijelaskan ketika kuliah. Karena ada beberapa hal yang tertinggal, jadi saya harap teman-teman tidak kecewa, tapi saya pastikan bahwa sebagian besar dari kegiatan praktikum berada di sini udah saya coba tutorial kan. Selanjutnya untuk kawan-kawan, sebelum kita mulai pastikan kawan-kawan punya dua file utama. Yang pertama adalah file 1 peta dasar dan yang kedua adalah batas admin desa 2019 dari Mendagri dalam bentuk RAR keduanya. Nah, file ini bisa kalian dapatkan di fadilamuhammadnesgithub.com agribisnis sistem informasi SDL ya. Jadi kalian bisa cari di sini tentang sistem agribisnis ya, lalu kalian nanti bisa pilih ke sistem informasi sumber daya lahan. Dan sebelum kita mulai juga, sila pastikan kalian mengikuti Instagram mahasiswa Sabi. Di sini like, komen, bahkan share gitu jika memang diperlukan, dan jika kalian pengen berdonasi silahkan berdonasi melalui bank Kalbar dengan nomor rekening yang sudah tertera di sini. Baik, tanpa menunggu berlama-lama kita mulai tutorialnya. Pertama, sebelum kita masuk kepada lembar kerja untuk memasukkan sebuah data, kita pastikan dulu bahwa layar kita itu memiliki koordinat ya. Jadi sebelum kita mulai, kita pastikan dulu koordinatnya. Kenapa? Supaya nanti ketika data itu kita ekspor, kita berikan ke orang lain juga bisa memasukkan ke aplikasi dan itu sudah terpampang koordinatnya. Jadi pertama-tama kita buka dulu layer, kita properties. Ya, tunggu, memang agak lama sedikit. Lalu kita pilih projected coordinate system, pilih world, lalu pilih yang namanya cylindrical equal area. Klik OK. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti berubah jadi meter. Seperti lagi Kino unit, tapi menjadi meter. Udah, sesuai. Nah, nanti pastikan bahwa file yang kalian download itu tersimpan dengan benar. Ini filenya saya simpan di download. Ini namanya peta dasar. Nanti peta dasar merangkum file-file seperti ini. Jadi pastikan dulu file kalian itu terdownload dengan baik. Ya, keempat file ini. Lalu kita buka di sini. Untuk memanggil, kita bisa nih connect to folder. Lalu disk PC. Cari tuh file di mana kalian menyimpannya. Kalau saya simpan di download. Lalu di peta dasar. Mana peta dasar? Nah, ini dia. Klik saja peta dasar, lalu klik OK. Nah, OK, udah. Lalu nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini dia hasilnya, download peta dasar. Kita expand atau klik tanda tambahnya. Nah, ini udah nih. Ada 4 folder, yang 4 ini abaikan saja. Ada 4 folder yaitu batas administrasi, jalan, perairan, dan tempat penting. Ini batas admin desa Mandagri ini berasal dari file WinRAR yang berbeda. Kalian ekstrak dulu kalau perlu. File batas admin desa 2019 Mandagri ini adalah praktikum sebelumnya daripada praktikum untuk UAS. Jadi mungkin ini berkaitan, makanya saya tambahkan. Kalaupun kalian tidak mau memasukkan batas admin desa, itu tidak masalah. Baik, yang pertama kita akan masukkan dulu batas Mendagri, karena ini materi sebelum praktikum UAS-nya. Kita masukin batas admin Poli UTM, yang atasnya saja. Dimasukin. Tunggu. Oke, sudah termasuk. Nanti bakal muncul peta Kalimantan Barat seperti ini. Nah, ya, peta Kalimantan Barat seperti ini.
Kalau sudah, kita lanjut lagi ke batas administrasi. Kita pilih admin Kecamatan Singkawang SHP, yang admin saja. Lalu kita tarik ke atas. Nah, sudah. Lalu cari lagi batas admin Kecamatan Singkawang. Yang bawah. Yang lain ya, jangan yang polyline. Ini polyline, ini polygon, ini polyline. Tarik BTS admin Kecamatan Singkawang ke atasnya. Sudah. Lanjut, kita masuk ke jalan. Jalan kita ambil yang existing. Jalan existing SHP. Taruh lagi. Oke kan saja. Lalu jalan rencana SHP. Masukin lagi. Oke kan saja. Lalu kita pilih lagi perairan. Perairan sini ada danau, laut Natuna, sungai, sungai besar. Kita masukin semuanya. Sebelum itu kita coba dulu, kita klik kanan, kita zoomkan ke admin Kecamatan Singkawangnya dulu. Untuk melihat apakah dia benar-benar masuk, gitu kan. Nah, ini ya, sudah masuk nih, sungai sudah masuk. Jalan ya. Danaunya sudah masuk, kita masukkan lagi laut Natuna di atasnya. Nah, itu dia lautnya, walaupun warnanya bukan biru ya. Nanti kita rubah sungai, kita masukkan sungai di atasnya lagi. Nah, ini sungai. Kita masukkan sungai besar di sini. Nah, sudah. Sungai besarnya juga sudah masuk. Lalu kita yang terakhir kita masukkan tempat penting. Tempat penting itu terdiri dari bandara. Kita masukkan bandara. Ada kantor kecamatan SHP, masukin kantor kecamatan SHP. Kita masukkan lagi kantor lurah SHP, masukin lagi. Ada lagi kantor wali kota. Nah, kalau kalian memasukkan radius bandara dan juga RTH penyangga bandara, silahkan. Kalau tidak juga tidak masalah. Karena saya di sini tidak memasukkan keduanya. Tapi kalau kalian memasukkan, masukkan saja. Karena ada beberapa yang masukin sih. Oke, udah nih semuanya udah masuk datanya. Sekarang kita mula-mula masuk ke batas admin PolyUTM. Ini bisa kalian rubah menjadi itu loh, tunggu ya. Sebelum kita klik dulu ini, ya, klik ininya dulu. Lalu fill color-nya kita no color atau kosongkan. Outline-nya kita kasih warna merah. Warna apa bebas, tapi saya pilih warna merah. Akan diikuti. Nanti outline width-nya atau ketebalannya bisa pilih 3. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini warna merah gitu kan. Amat sangat merah gitu. Kalau misalnya terlalu tebal, kasih aja 2 ya. Nah, 2. Kita lanjut ke admin Kecamatan Singkawang. Nah, admin Kecamatan Singkawang, kita tidak pilih yang ini, tapi kita masuk ke sini. Kalian bisa klik 2 kali atau kalian klik kanan properties ya. Kalau misalnya coba kita klik 2 kali, masukkan ya. Ya, silakan ditunggu. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita ada label, ada yang lain-lain, kita pilih simbology. Simbology sudah masuk, kita pilih kategoris. Kategoris di show. Ini, kategoris unique value, sudah masuk pada unique value. Lalu kita cari yang namanya kecamatan. Nah, nanti yang ini, yang all other value ini kita matikan saja simbolnya. Lalu kita pilih warna mana yang menurut kita paling cocok untuk data kita. Kita bisa pilih yang seperti ini. Lalu kita add all value. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita klik OK. Hasilnya pun berubah. Jadi seperti ini. Ya, harap bisa dipahami dan diikuti ya. Nanti ada pembeda gitu kan antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya. Nih, udah ada keterangannya. Singkawang Barat itu warnanya hijau. Singkawang Selatan warnanya orange gelap. Singkawang Tengah biru. Singkawang Timur ungu. Dan Singkawang Utara agak biru muda. Nah, seperti itu. Lanjut kita akan memberikan, tadi kan ini kan cuma berganti warna. Sekarang kita coba masukkan tulisan. Jadi ada keterangan, oh ini yang mana sih Singkawang Barat, yang mana sih Singkawang Selatan, dan segala macamnya. Kita klik lagi properties. Harap ditunggu.
Nah, ini udah. Kita pilih labels. Labels, pastikan label fieldnya itu tercantum di kecamatan. Biasanya kan awalnya kan unique ID. Maka kita pilih kecamatan. Nah, sudah ke kecamatan, kita klik label features in layer. Artinya kita menghidupkan gitu kan, kita mengadakan. Lalu kita pilih ukurannya 10 disarankan. Lalu kita kasih bold untuk menetapkan bahwa kecamatan ini lebih besar gitu, lebih besar ketimbang nanti desa dan di bawahnya. Kita pilih bold, sudah klik OK, maka muncullah dia hasilnya, mana yang Singkawang Utara, Singkawang Timur, Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Selatan. Jadi kita nggak perlu lagi lihat keterangannya, oh mana sih Singkawang Barat, Singkawang Selatan, Singkawang Tengah. Kita udah dapat nih di sini di labelnya, udah ada keterangannya. Ya, udah selesai nih, udah selesai kita masukin bagian yang Singkawang tentang admin kecamatan. Kita masuk kepada batas wilayah. Batas wilayah ini terbagi dua, ada batas kabupaten dan juga batas kecamatan. Nah, kita masuk ke properties seperti biasa. Sudah masuk, kita pilih simbologi, kita pilih kategori. Unique value-nya kita rubah menjadi administra atau administrasi. Color langsung aja abaikan. Ini simbolnya kita matikan. Add all value. Ini dia, batas kabupaten, batas kecamatan. Lalu kita pilih OK. Oke. Kelihatannya nggak ada berubah gitu kan, tapi sebenarnya itu udah ada perubahan di sini. Di batas-batasnya. Untuk memperjelasnya kita tinggal klik aja di sini. Nah, di sini ya. Jadi untuk batas kabupaten kita kasih keterangan apa misalnya? Misalnya boundary nasional. Kita klik misalnya oke. Nah, itu udah kelihatan. Ini batas kabupatennya. Terlihat jelas gitu ya. Kita pilih batas untuk kecamatannya. Kita pilih misalnya boundary city. Kita kasih ketebalan sedikit. Entah itu 2 atau 3, 2 saja cukup mungkin. Nah, dia. 2 ya. Terlihat dengan sangat jelas ya. Oke, kalau misalnya sudah, ini kita cukupkan saja. Andai kata kalian merasa bahwa oh ini terlalu kontras gitu kan, Singkawang Utaranya hampir nggak kelihatan keterangannya. Kalian bisa rubah warnanya. Entah itu kalian mau kasih warna hijau muda, misalnya kasih warna hijau muda sedikit. Nah, itu terserah kalian. Kalian atur-atur saja lah di situ ya. Ya kasih lagi lebih muda lagi. Misalnya coklat ya, kasih coklat agak muda. Nah, Singkawang Selatan, Singkawang Tengah, misalnya kasih warna agak biru muda sedikit. Oke. Supaya lebih enak dilihat misalnya. Oke. Singkawang Utara. Kita kasih sini misalnya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin agak lebih terang gitu. Jadi agak ada kontras. Sudah. Kita masuk ke jalan. Ini jalan existing. Kita pilih warna. Mungkin kita pilih major road. Kita pilih 1 ketebalannya. Nah, ini jadi warna hitam ya. Black color. Kalau misalnya andai kata rasanya kayak terlalu nggak ada bedanya, mungkin bisa kalian rubah gitu. Jalan existingnya mungkin warnanya merah gitu. Kita kasih warna merah. Nah, jadi ini jalan gitu ya. Jadi kelihatan jelas, oh ini jalan gitu ya. Kecil, tipis gitu. Nah, jalan. Jalan rencana juga sama, mungkin kita merahkan juga. Major road, kita kasih warna merah. Dengan ketebalan 1. Samakan. Tapi kalau kalian punya rekomendasi warna lain, silahkan diatur sesuai dengan minat kalian. Bebas ya. Cuma pastikan aja hasilnya bagus. Untuk danau silahkan pilih mau itu apa warnanya mendekati, mungkin lake bisa cocok. Pilih lake, danau, masuk ke Laut Natuna. Kita pilih Laut Natuna. Laut Natuna mungkin ada gitu. Mana lautnya? Nih water intermittent. Kita oke kan? Nah, di sini udah ada berubah kayak kelihatan laut gitu ya. Sungai kita kasih warna rivernya. Oke. Sudah, sungai. Kita pilih sungai besar, mungkin kita pilih agak blue atau mungkin blue yang agak gelap, tapi kita ini aja blue. Nah, ada perbedaan sedikit lah ya.
sungai besarnya. Nah, kita masuk pada bagian administrasinya, yaitu bandara. Bandara, kita cari misalnya icon mana sih yang cocok untuk bandara. Oh, ini ada gambar pesawat, mungkin ini cocok nih ya. Nah, ini cocok. Satu udah ada. Bandara, kantor kecamatan, kita cari yang cocok untuk kantor kecamatan apa. Oh, circle misalnya. Oke. Tapi ketika kita lihat, oh besar banget ya, yuk kita kecilin. Nah, kita kecilin, cari nih 13 cukup kali. Nah, sudah kecil ya. Lalu kita pilih, ini ada kantor lurah, kita atur dulu kantor lurahnya, sesuaikan, cari mana sih yang cocok untuk kantor lurah. Nah, mungkin ini cocok, kita coba. Oke. Oh, terlalu besar mungkin ya, kita kecilkan lagi, 10 atau 9 cukup. Nah, sudah. Terlalu kecil kali ya, kasih 11 lah. Oke. Sudah. Lalu kita pilih kantor wali kota, kita cari apa yang cocok ya. Oh, ini bintang kali ya, cocok. Kita kecilkan dulu supaya tidak terlalu besar gitu ya. Oke. Sudah selesai semua, aman, tidak ada masalah. Sudah yakin ini benar, kita mulai masuk untuk memberikan label pada kantor desa atau lurahnya. Kita cari properties. Kita akan berikan label, jadi masing-masing desa itu punya nama ya. Jadi nanti di peta ini akan ada keterangan nama untuk misalnya kecamatannya dan juga desanya. Nah, kita pilih label desa, ini udah ada desa. Kita label feature in layer. Mungkin kita bisa kecilkan aja gitu kan, terlalu besar 7 atau 6. Tidak usah diboldkan. Oke. Nah, hasilnya berapa seperti ini. Udah terlihat jelas ya. Ini Maya Sopa, ini, dan seterusnya, ada Sungai Raya, Kalimunting, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Coba scroll zoom out, kita cek, oh, mungkin udah cukup bagus. Tapi kalau misalnya kalian merasa oh ini kurang bagus, ya silahkan diedit sesuai dengan keinginan kalian, disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, coba zoom to layer kembali. Oke, kita anggap saja ini selesai. Sekarang kita ingin menjadikannya sebagai sebuah peta yang siap untuk dicetak. Untuk menjadikannya sebuah peta yang siap untuk dicetak, kita masuk kepada bagian sini yang paling kecil, ini yang namanya layout view. Kita klik, maka hasil kerjanya akan berubah menjadi seperti yang siap cetak seperti ini. Jadi ini kayak kertas gitu ya, lembar kerja. Tapi ini belum selesai, kita harus rubah dulu ini menjadi landscape. Kita pilih, klik dulu yang ini kertasnya, klik kanan, page and print setup. Nah, kita rubah ukurannya menjadi A4. Ini dia A4. Kita pilih orientasinya landscape. Nah, seperti ini. Mungkin agak berlebih, kita abaikan saja, klik OK. Nah, ini sudah seperti ini. Udah siap nih. Nah, kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya seperti ini. Nah, kita atur kira-kira pas nggak ya dengan ininya. Nah, seperti ini. Sudah yakin. Lalu selanjutnya kita buat bagian sebelah sini ya, itu keterangannya ya. Jadi anggap aja ini udah kelihatan gitu kan hasil dari petanya. Kita buat dulu bagian sisi sampingnya itu keterangan peta. Kita pilih customize toolbar, klik draw. Bagi kalian yang belum masuk ke draw ya, nah ini ada rectangle, kita kecilkan dulu. Kecil. Oke, kita coba zoom ke atas dulu
scroll. Oke, kita pilih rectangle. Kita penuhi seluruh posisi sampai dia menjadi full memenuhi kertas. Tunggu. Oke, sudah terisi. Warnanya kuning gitu kan, tertutup petanya. Sekarang kita rubah. Klik properties. Fill colornya kita ganti jadi no color. Outline colornya hitam. Outline width-nya biasa saja, 1. Oke, sudah. Dan pastikan, karena ini kan gini. Nah, ketika kita klik ini, yang kena itu bagian luarnya. Jadi supaya misalnya kita bisa kena petanya, sekali klik aja gitu kan. Jadi kita tinggal pindahkan ke belakang. Cara memindahnya gini, order, send to back. Klik kanan, order, send to back. Ya, harap bisa dimengerti. Lanjut, kita pilih lagi rectangle. Kita buat lagi kotak di samping petanya. Buat ukuran secukup mungkin, serapi mungkin. Nah, sudah. Lalu kita klik properties. Kita atur lagi seperti tadi, no color. Outline colornya black, tapi outline width-nya kita tambah. Mungkin itu 2 atau mungkin 3. Ya. Saya pilih 3. Oke. Nah, ini udah. Jadi nanti kita akan mengisi lembarnya di sini. Dan nanti hasilnya bakal jadi seperti mana tadi ya. Enggak ada sih. Mana foto tadi? Ini dia. Nanti bakal jadi seperti nanti bakal jadi kayak gini dia. Ini tadi dari kota Singkawang nanti bakal jadi kayak gini. Ya. Jadi kita close dulu. Baru nanti kita isi. Di bagian pertama itu ada logo Kota Singkawang pastinya ya, bukan logo ini cuma contoh aja. Kita tambahkan logonya udah saya simpan di sini di download. Kita akan menggunakan logo ini, lambang Singkawang baru. Pastikan ini bukan itu ya, bukan apa tuh, ibaratnya bukan no background, tapi pastikan ada background putih ya, biar nanti menyesuaikan. Pastikan ini belakangnya backgroundnya putih. Lalu kita klik di sini, pilih insert picture. Nah, kita masukkan tadi yang lambang Singkawang baru. Open. Kita kecilkan, sesuaikan. Tidak perlu terlalu besar. Nah, segini aja cukup. Nah, lalu ketika kita cek gitu kan ya. Nah, oke, pastikan ini cukup ya. Lalu kita kasih teks. Teksnya apa? Peta administrasi Kota Singkawang. Jadi kita bikin teks, klik teks sini, lalu ini. Lalu kita bikin, kita klik teksnya, kita properties. Caps lock, peta administrasi. Peta administrasi Kota Singkawang. Taruh di tengah. Oke. Kita geser. Sudah. Nah, kasih tebalkan supaya lebih kuat kesannya sebagai judul. Nah, selanjutnya apa? Oke, lambang utara. N. North. Kita cari north arrow. Klik insert, north arrow. Nah, ini ada banyak contoh, silahkan pilih yang mana menurut kalian bagus. Tapi saya akan coba pilih yang ini aja, menyesuaikan dengan contoh yang ada di praktikum. N S3 North 96. Klik. Sudah. Kita akan taruh di tengah. Mau taruh di samping, silahkan atur sesuka kalian lah. Juga kalau misalnya mau taruh di samping, atur-atur saja lah. Yang penting silahkan membuat dengan sebagus mungkin.
Oke, kita sudah masuk ke sini. Sudah, lanjutnya adalah membuat skala. Ini skalanya. Kalau membuat skala biasa insert lagi, klik scale text. Nah, di sini pastikan kalian itu klik dulu ini. Diklik, baru oke. Nah, yang sampai nanti kalian tidak klik, contohnya gini ya, ketika saya buka, karena saya buru-buru gitu kan, langsung aja, ini udah, saya merasa ini udah diklik gitu kan, langsung saya klik oke. Tapi, dia berubahnya jadi 1 inci sama dengan sekian mils gitu ya. Itu kurang tepat ketika kita praktik, karena yang kita pakai itu adalah yang ini. Scale text, kita pilih yang seperti ini saja. Ya, yang umum. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, 1 berbanding 200, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena ini juga terlalu tidak beraturan, kita atur dulu skalanya. Jadi kita scroll, zoom out, kita atur dulu. Kan tadi ini kan 300, nah 213 ini mengikuti yang ini. Jadi kita tinggal berubah saja jadi 200 pas misalnya. 200, di sini juga 000, enter. Nah, di sini langsung berubah gitu ya. Berubah menyesuaikan, dan di sini pun juga langsung berubah karena memang udah terprogram. Kalian ikuti saja, mau kalian kecilkan juga tidak masalah. Terus, yang penting nanti cukup. Sudah, kita boldkan. Nah, atur sebagus mungkin ya. Selanjutnya kita masuk kepada nih, ada garis-garis. Itu apa namanya? Itu namanya adalah scale bar. Ada atau skala batang. Ya. Skala batang. Oke, jadi kita pilih skala batangnya yang seperti ini. Nah, ini udah ada previewnya. Kita klik OK. Dan masuklah dia. Ini. Sip. Kita tinggal atur. Paskan. Nah, sekarang kita ganti miles-nya menjadi kilometer dan berada di bawah. Berada di bawah. Kita pilih properties. Oke, kita berubah nih. Kita udah masuk pada alternating scale bar properties. Kita ada di unit, klik unit nih. Di bagian division unit ada miles, kita ganti menjadi kilometer. Dan kilometer ini berada di below center. Artinya dia berada di bawah tengah. Klik di sini, klik OK. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan posisinya. Kalau saya mau ditarik, tarik saja. Nah, oke, sudah sesuai. Kalau misalnya terlalu besar, kita kecilkan lagi secukupnya. Turunkan sedikit. Oke. Sudah itu kita cek lagi apa sih? Oh, ada koordinat sistem dan segala macamnya. Kita klik lagi insert, masuk ke dynamic text, pilih koordinat sistem. Nah, udah masuk nih. Jadi dia udah terformat sendiri. Jadi nanti yang akan kita butuhkan itu cuma 3. Ada koordinat sistem, projection dan juga datum. Jadi kita ganti ya. Kita klik properties untuk mengganti. Nah, ini kan isinya program ya. Jadi nanti kita bagaimana cara bisa menghilangkannya, kalian cek dulu nih. Kalian agak susah mencarinya, pilih yang ada yang namanya datum. Datum ini ujung yang terakhir ya. New line, true, empty, str, stringing, titik. Terus ada yang garis miring. Ini penutup dari datum. Jadi penutupnya dari datum. Nah, itu. Jadi langsung aja kita pilih yang ini. Nah, scroll sampai ke bawah, lalu kita hilangkan. Udah, klik OK. Nah, ini dia. Kalau misalnya ini terlalu berlebih gitu kan, jadi dia kayak melewati itu, kita kecilkan ukurannya. Kita pilih 8 lah kali. Nah, sudah. Selanjutnya apa? Kita kasih garis. Nah, kasih garis. Tadi yang ini, di draw.
kalian ngeliat ini kotak gitu kan, rectangle, kita rubah menjadi line. Kita pilih tanda panah yang di sini, klik line. Sudah, line sudah dapat, sudah berubah juga. Kita tarik secara garis lurus, jangan sampai bengkok, supaya rapi. Nah, sampai. Oke, kita ganti ketebalannya menjadi sesuai dengan yang tadi sebelumnya 3, maka di sini juga harus 3. Oke, nah jadi sama-sama tebal, rapi dia. Kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah legenda. Kita klik lagi insert di sini, klik legend, lalu next saja semuanya. Tunggu lagi, lag. Oke, next. Oh, back. Kasih A dulu. Oke, next. Udah, next saja. Next saja. Finish. Biarkan dia bekerja. Sudah. Oke, kita kecilkan. Ukurannya kita udah kecilkan. Sekarang kita tarik ke bawah. Coba cek dulu apa saja. Nah, ini dia. Nah, kita sekarang buang yang kira-kira tidak diperlukan. Jadi kita hanya masukin keterangan tempat-tempat alami, jalan, dan juga tempat-tempat administrasi seperti kantor, kantor lurah, dan bandara. Ya, untuk sisanya seperti batas, tentang keterangan ini tidak perlu karena juga di warnanya sudah ada keterangan gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini nanti kita buang. Cara membuangnya sederhana, ketik properties. Nah, ini sudah nih. Kita hapus yang batas admin Poli UTM, kita hapus. Admin Kecamatan Singkawang, kita hapus. BTS adminnya hapus juga. Lalu yang kita hapus setelahnya ada mana lagi ya? Kayaknya sudah tidak ada. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah. Oke. Kita ukurkan. Oke. Nah, di sini kan kalian lihat gitu kan. Ini masih terlalu pendek gitu kan. Kalau misalnya kita panjangkan pun nanti malah nutup terlalu jauh. Nah, supaya dia bisa ngisi di sebelah kanan, maka kita bikin dua double. Caranya kita copy paste. Kita copy, lalu kita paste. Kita copy, lalu kita paste. Nah, jadi ada dua nih ya. Lalu yang ini kita bagi dua. Misalnya itu yang bagian sungai ini segala macam ada di sebelah kiri, kantor wali kota sampai dengan bandara ada sebelah kanan. Ini tinggal langsung kita klik properties lagi. Kita klik dulu legendnya, properties. Oke, sudah. Jadi akan kita buang di sini di sebelah kiri itu hanya sisakan bagian yang jalan, sungai, dan lainnya. Jadi kantor wali kota kita buang, kantor lurah dibuang, kantor kecamatan kita buang, bandara juga kita buang. Hati-hati jangan sampai kalian mengklik yang tanda panahnya double ini ya. Kalau double itu nanti kalian akan terbuang semua. Kalau kalian klik juga yang ini berarti nanti bakal masuk semua. Kita oke kan? Nah, legendnya sudah hanya ada sungai besar, berarti nanti sisanya adalah yang ada di sini, jadi yang tidak ada di sini, jadi kita masukkan ke sini. Kita klik lagi properties.
Mungkin kalau kalian bingung tentang legenda ya, mungkin kalian pernah gitu kan buka peta atau atlas gitu kan, kalian bakal ngelihat kayak, oh ini ada keterangan jalan, ada keterangan sungai. Jadi legenda itu kayak keterangan gitu, keterangan daripada icon-icon ini maksudnya apa sih gitu. Oke, sekarang kita buang danaunya, jalannya, lautnya juga, sungainya juga, sungai besar juga. Kita sisakan antar wali kota sampai bandara. Klik OK. Oh ya, jangan lupa nanti yang legenda di bagian ujung sini kalian hapus atau kalian ganti. Bisa kalian ganti dengan administrasi. Tunggu sebentar. Nah ini di titelnya atau judulnya kita ganti jadi administrasi. Oke. Sudah. Kita cek lagi apa sih selanjutnya. Selanjutnya ada sumber peta. Yang pertama peta administrasi Kota Singkawang, yang kedua data lapangan tahun 2023. Tinggal kita masukin. Cara masukinnya kita tulis, ketik sendiri. Jadi klik teks di sini. Sudah. Klik teksnya, properties, sumber peta. Titik 2, 1. Data apa tadi ya? Peta administrasi Kota Singkawang. Peta administrasi Kota Singkawang. Yang kedua, ada data lapangan tahun 2023. Data lapangan, koma, tahun 2023. Klik OK. Oke, kalau misalnya terlalu besar kalian kecilkan aja ya. Misalnya kasih aja misalnya 9 atau 8. Sesuaikan. Lalu bagian terakhir, kalian isi dengan keterangan informasi kalian. Sebelum itu kasih garis dulu. Kasih garis. Kasih mempetas ya. Atur ketebalannya. Oke. Kita isi teks keterangan kita, nama kita, atau nama pembuatnya. Di sini kita akan menggunakan nama saya sebagai contoh ya. Properties, nama, titik 2, Muhammad Surya Putra Fadila. NIM C102121 1020. Lalu prodi agribisnis. Lalu yang terakhir ada mata kuliah sistem informasi sumber daya lahan. Kalau kepanjangan kita tulis ke bawah saja. Oke, sudah diisi dengan baik. Oke, kita kecilkan supaya tidak terlalu besar. Lalu kita boldkan supaya ada kesan kuatnya gitu. Jadi jelas, terlihat jelas gitu kan nama pembuatnya. Lalu kita kasih garis. Kita klik properties. Atur ketebalannya jadi 3 sesuai dengan yang ada di frame-nya. Oke. Baik, secara garis besar sudah. Yang terakhir kita tinggal menambahkan ini. Peta di bagian bawah terakhir ya. Petanya kita ambil dari peta yang ini. Yang besarnya. Nah, caranya kita hanya perlu mengcopy paste saja. Copy paste peta yang ini
Oh, tapi sebelum kita copy paste, pastikan dulu ini udah terisi dengan koordinat. Jadi sebelum kita copy paste, kita tambahkan dulu koordinatnya. Klik properties. Nah, kita atur grid. Buat new grid, klik aja next, 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 finish. Sudah, kita atur properties. Nah, kita atur interval dan juga label. Kenapa diatur? Karena kalau misalnya tidak diatur intervalnya, satu, kalian bakal dapat hasil peta yang seperti ini. Nah, jadi kebanyakan garis, ya, kebanyakan garis, jadi kurang jelas untuk melihatnya. Ketimbang melihat peta, kita malah kayak melihat garis koordinatnya gitu kan. Jadi kita atur ini ya supaya tidak perlu banyak garis koordinat, jadi ya, jadi tidak perlu banyak garis koordinat. Kita atur interval, kita atur properties. Kita atur dia 4, kalau enggak 5. Kalau saya 4 sih. Klik OK. Oke, atur lagi propertiesnya, ada yang kurang. Label. Nah, ini label orientation itu ada vertical label. Jadi kita akan memilih label mana yang akan tertulis secara vertikal, ya. Nanti kita pilih yang left dan yang right, atau kiri dan kanan. Nah, ukurannya juga kita bisa pilih label stylenya. Misalnya kita pilih 8 gitu kan, supaya lebih besar dan lebih jelas gitu. 10 juga misalnya kita coba buat. Colornya hitam. Oke, sudah cukup. Oke, kita klik OK. Klik OK. Hasilnya berubah. Nah, ini dia. Jadi interval tadi membuat garis sininya menjadi jarang gitu kan, menjarangkan garisnya. Jadi setiap 4 derajat itu bakal ada garis. Nah, dan juga tadi itu yang vertical label itu mengganti kiri kanan ini menjadi tegak lurus. Jadi tidak seperti ini horizontal. Nah, kenapa demikian? Nanti supaya tidak berlebih ke samping, tidak berlebih ke samping. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah dan merasa yakin dengan hasil karyanya, kita tutup dengan mengcopy. Ya, kita copy filenya. Lalu klik paste. Nah, dapatlah peta barunya di sini, ya. Nah, peta yang ini kita kecilkan sekecil-kecilnya sampai dengan ukurannya sesuai dengan bagian yang bawah sini. Nah, kita geser, masukkan ke dalam sini. Nah, kita kecilkan lagi, sesuaikan. Lalu kita atur propertiesnya. Pertama, kita akan mengecilkan yang bagian grid. Nah, di sini kita atur size-nya supaya lebih kecil lagi. Kita kasih 5. Kita atur intervalnya lebih jauh lagi, lebih jarang. Mungkin sekitar 15 atau 10. Juga 15. Kalau di atas 15, bawahnya juga 15, jangan sampai salah. Oke, klik OK. Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba zoom to the layer. Ini kan layer pertama, maka kita cari layer yang kedua dari hasil kopian. Nah, ini dia. Kita zoomkan ke layer. Zoom to the layer. Nah, ini dia. Dan karena ini ternyata ramai, kita hapus atau kita matikan
view-nya untuk yang lain selain nih admin Kecamatan Singkawang. Kita hapus, kantor wali kota kita hapus, kantor lurah, kecamatan, bandara, sungai besar, sungai, laut Natuna, danau, jalan rencana, jalan existing, BTS, admin, dah itu saja. Kalau misalnya ini kalian ingin hilangkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya memilih untuk tetap sih. Nah, lalu kita akan hilangkan label dari Singkawang Utara dan segala macamnya. Kita klik kanan, lalu label feature-nya kita matikan. Dan pun hilang. Nah, seperti ini. Lalu kita coba atur skalanya sekitar 1/3 juta. Nah, hasilnya nanti bakal jadi seperti ini. Yang lupa atur ininya mungkin sekitar 0,01. Oke. Jadi lebih kecil gitu kan. Sudah cukup, atau mungkin kalian juga bisa atur menjadi skala 1/10. Seperti ini. Nah, jadi nanti dia berada di sini gitu kan, kelihatannya kecil banget. Tapi karena selalu kecil, kita kasih 1/3 juta saja. Oke, cukup sampai di situ. Oke, mungkin cukup sekian. Hasilnya sudah jadi, tinggal kita save. Ya. Tinggal kita save filenya, jangan sampai nanti tidak di-save. Supaya nanti ketika kita pengen mengedit gitu kan, ada yang salah atau ada yang keliru, kita masih simpan filenya. Klik save atau control save. Kita ganti namanya menjadi, misalnya nama saya Fadil Peta. Bebas kalian mau kasih nama apa, entah itu nama siapa gitu, mau kalian kasih nama, terserah, yang penting namanya kalian tahu dan tempat menyimpannya kalian tahu. Klik save. Sudah di-save dengan baik. Ya. Kalau sudah di-save dengan baik, kita ekspor sekarang. Katanya akan kita ekspor. Nah, kita ekspor dulu petanya. Export map. Nah, kita sini udah ada tulisan Fadil Peta ya. Kalian bisa ubahnya jadi JPG, PNG, atau apapun, mungkin PDF juga bisa, sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau saya milih di sini JPG aja, dengan resolusi 200. Biasanya kan resolusi awal itu adalah 94 atau enggak 96. Jadi kita tambahkan sampai dengan 200 supaya lebih jelas ketika di print. Kita save. Nah, sudah selesai nampaknya. Kita cek di filenya. Hasil save kita, ini dia Fadil Peta. Nah, ini dia. Oke. Harap ini bisa membantu kalian. Jadi, kalau misalnya ada yang dibingungkan, silahkan ditanya lewat chat. Kalian bisa chat saya seperti biasa. Dan silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Bantu kami berkembang. Dan jangan lupa follow juga Instagram kami di Mahasiswa Sabi, Praktisi Kampus Andalan. Dan kalian ingin donasi ke sini. Dan selalu kunjungi aplikasi kami di sini. Ya, terima kasih karena sudah menonton. Semoga ini membantu. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.